wajhi wa badul ma'rufi wa kaful adha. Contoh yang paling simpel adalah bastul wajhi, senyum, wa badul ma'rufi, dan mengupayakan kebaikan-kebaikan yang lain, membantu saudaranya. Misalnya mau di desa itu ada yang sakit, ayo dong jenguk, ya kan? Kalau punya, makanya di desa itu jangan punya mobil sedan. Yang disebut mobil sedan, arek awake untuk jenguk kok ora kepenak karena jumlahnya terbatas. Kalau nggak ditawarkan, dikira medit, ya. Mendingan tuh zebra, zebra, ziko itu kan, isinya itu meskipun itu cuma jadul-jadulan, itu isinya bisa sampai 13-15. Itu pernah itu ditiliki gitu kan, Masya Allah, bawa mobil kerok kan, siji wae. Lah kok iso monas? Padahal orang tua-tua itu ternyata joknya tengah dicopot, joknya jok kabeh diberi krosok. Masya Allah. Nah itu diatur Masya Allah, lomone hatinya kan. Coba jangan mau dicopot joknya kok dan tetap nggak bisa ya. Paling cuma 6 atau 7 itu. Nah itu kebaikan seperti itu. Dan kebaikan itu merupakan fitrah dari manusia. Fil hadisi al-qudsi, di hadis Iyad ibn Himar, wa ini Allah berfirman hadis qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lurus. Wa innahum atadhumus syayatin. Karena Allah ciptakan dalam keadaan lurus, setan itu tidak berkenan kemudian setan mendekati manusia atau menggoda manusia. Fastaradhum an dinin, kemudian dipalingkan dari agama yang lurus. Wa haramat alaihim mahlaltu ilaihim. Dan setan itu apa? Setan itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT. Betul atau betul? Sekarang nikah itu halal haram? Halal. Haram menurut para biksu. Kemarin kita pengajian di Karangjati sudah tergesa-gesa, biasanya memang teratan itu, mohon maaf. Berangkat jam 5 kurang sampai di Bawen. Ini kok Bawen ada ini korporat sedikit macet, yang sebelah kanan saya lebih macet. Ternyata di pinggir jalan itu banyak sekali, nggak hanya ratusan, nggak hanya puluhan, ratusan sampai 500 pinggir jalan, HP-nya dinyalakan, itu video on. Itu mendekati maghrib, bahkan kurang dikit, udah ada maghrib. Saya tuh berhusnul, ono ini ya, atlet SEA Games lewat ya. Karena timnasnya menang itu kan sehingga difoto. Apa ada juara apa ya? Ternyata saya takut. Pak, enten apa Pak? Mas kalau biksu lewat. Itu dari sepanjang ampak ini korporat sampai mana itu sing dulunya itu biasa untuk bikin SIM itu mana itu sampai bergas. Wah itu difoto, di shooting bersama, disalami ya kan, sampai di dikawal. Tidak masalah itu toleransi, tapi ada yang mengatakan itu pahlawan baru kemana. Ditambah lagi panjangnya maghriban, mana orang maghriban malah dipuli biksu berkui tidur di ambak dipijeti biksu ini. Masya Allah, dipijeti. Umat Islam saja orang kawan dipijeti. Meskipun di Thailand umat Islam tidak masalah ya, di Thailand ada apa-apa. Tapi kalau di Myanmar atau di Filipina, Masya Allah, dikuyok-kuyok, kertas kuyok-kuyok. Apa sih rasanya? Sia-sia. Dibully. Di mana awal-awal itu terkait dengan masalah tadi? Itu haram dihalalkan, halal diharamkan. Banyak sekali. Setan itu membolak-balik syariat itu. Wa haramtu alaihim ma halaltu lahum wa amarathum an yusriku bima lam yunzil bi sultana, dan mereka memerintahkan untuk menyekutukan aku terkait dengan apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan Rasul. Inilah setan menggelincirkan. Dan hadis yang paling masyhur, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw nasranihi aw yumajjisanihi kama tantajul bahimatan jama'a hal yuhissuna fiha bijada'a. Jadi bayi itu dilahirkan fitrah, yang bisa menjadikan keluar dari fitrah yaitu orang tuanya. Kemudian diibaratkan sebagaimana
Allah itu menciptakan binatang yang dilahirkan dari binatang itu dengan kesempurnaan. Apakah binatang yang lahir dari binatang itu langsung terputus tangannya, terputus kakinya? Kan tidak. Rata-rata mereka sempurna. Meskipun ada yang cacat. Biasanya kalau sikile limo disoting viral. Ya. Tapi pada konsepnya adalah fitrah. Dan untuk memunculkan fitrah itu tidak mudah, apalagi fitrah yang tentunya kita akan bidik pada kader-kader anak-anak muda. Jadi kalau dalam konsep fitrah itu ada apa? Memahami, meyakini, kemudian ada paham, yakin, kemudian sadar, kemudian ada sikap perbuatan perubahan. Saya sampaikan. Untuk mengembalikan fitrah bahwasanya namanya dalam hal fikih, fitrahnya adalah apa? Seseorang misalnya wudu atau dia itu niat itu kan sebenarnya fitrahnya adalah seseorang yang muncul dalam hatinya itu adalah niat. Tetapi terkadang seseorang yang sudah terbekali dengan pengajaran misalnya wudu terus pakai niat terus nawaitu wudu alil hadasil asghari dari ta'ala. Ini sebenarnya membantu seseorang, tetapi fitrahnya nggak seperti itu. Kalau dari TK, SD, SMP yang diberikan pengajaran wudu-wudunya seperti itu, maka untuk mengembalikan fitrah tadi susah. Harus dipahamkan harus dipahamkan bahwasanya niat tidak harus seperti itu. Dipahamkan, diyakinkan, kemudian dia sadar, akhirnya terjadi sikap kuat. Oh, tidak masalah niat itu tidak melisankan tadi, sehingga tanpa dia wudu tidak masalah, kemudian terjadi sikap perbuatan dan perubahan. Contoh kasus dipahamkan apa? Anak-anak itu memahami kalau sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki, tahu anak-anak pondok itu. Tetapi manakala mereka pulang ke rumah, mereka jarang sholat jamaah. Kenapa? Karena kesal. Mungkin yang tadinya subuhnya jam 4:30, tiba-tiba subuhnya jam 8. Ada nggak yang punya bekas seperti itu? Ya, sering kebetulan ya. Waktunya subuh, sholat subuh di waktu zuhur, sholat zuhur di waktu asar. Mereka paham bahwasanya wajib sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, tapi belum paham, sehingga dipahamkan tentang fadilah-fadilahnya, tentang keistimewaannya, sehingga dia akan yakin di masjid itu akan ada keutamaan sekian derajat, kemudian bisa bersosialisasi. Setelah dia yakin, dia akan sadar, kemudian masuk pada sikap perbuatan, dia akan menanamkan hatinya di masjid itu adalah mutlak seharusnya di masjid, sehingga terjadi perubahan terkait dengan masalah kita. Kemudian ikhwatul iman, azannya wa'alaikum jami'an, kita masuk kepada al-dhunub. Al-dhunubu mahaka binafsika. Kami sampaikan tadi, apa-apa yang menjadikan seorang itu gelisah. Bisa satu hal yang menyebabkan dada itu sempit, kemudian ketakutan, kemudian stres, dan hal-hal yang tentunya tidak dia sadari akan menjadikan dia itu menjauh dari kebaikan. Makanya dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan itu masuk dalam satu hal yang dosa, dan itu akan tumitul qulub, akan mematikan hati. Salah satu hal yang bisa mematikan hati itu ada 4. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengklasifikasikan ada apa? Fudulul kalam, banyak ngomong; fudulun nador, tidak menjaga pandangan; fudulu at-ta'am, banyak makan; yang keempat adalah fudul mukhalatoh, terlalu banyak bercanda, terlalu banyak interaksi dengan banyak orang. Nah, di sini dikatakan oleh At-Tabrani fi Mujamul Kabir dan juga fi Hilyatil Auliya, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fa huwa indallahi qabihun. Jadi yang menjadikan indikator itu adalah orang-orang mukmin. Ma ra'ahul mu'minuna hasanan, apa-apa yang dilihat oleh orang mukmin itu kebaikan, itu adalah kebaikan di mata Allah SWT. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan, dan apa-apa yang dalam pandangan orang mukmin itu qabihan, perkara yang buruk, maka fa huwa indallahi qabihan, maka dalam pandangan Allah pun itu adalah perkara yang buruk. Di sana hadis yang tadi disampaikan, meskipun orang itu memfatwakan, meskipun orang itu berfatwa ini adalah halal, padahal secara syariat adalah haram. Banyak kan?
Meskipun orang menyatakan apa, ngomong sana sini itu tidak masalah, ngomongi tonggolnya nggak apa-apa. Apalagi dia ngomong tahun politik, ngomong A saat ini, ngomong B saat itu, ngomong C saat kapan-kapan, itu tidak masalah. Sehingga apa? Terkadang satu keburukan manakala diamalkan oleh orang banyak menjadi subuhan. Seakan-akan orang awam itu menganggapnya adalah nggak apa-apa. Lo kok nggak apa-apa? Lo kiai ini wae ngomong, ustadz yang ngomong, kenapa? Karena banyak yang lakukan. Sehingga di sini kita kembalikan kepada kriteria mukmin. Orang mukmin berarti kembali kepada dalil asyari, bukan maqala annas, bukan sebagaimana orang-orang mengatakan, meskipun yang mengatakan itu adalah dari kalangan ulama. Ulama pun ada dua, ulama usul dan ulama ghairus ulama. Suka bahwa ulama yang buruk gitu. Ada hitam, ada putih ya kan. Sekarang ada merah lagi ya kan. Sehingga di sini kita perlu cermati, ulama pun juga tidak menutup kemungkinan ada golongan yang ulama usul, ulama-ulama yang mengajak kepada keburukan. Ad-dzunub wal itsmu ladaihi alamat. Dosa ataupun dzunub itu punya dua alamat, dua ciri. Tadi kan habis dikatakan dalam awal tadi dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari, karakteristik dosa itu ada dua. Yang pertama apa? Tadi kami ulang lagi, maha kafi nafsika, yang menjadikan hati kita gelisah. Kalau kita berbuat sesuatu kemudian gelisah, itu dosa. Ngomong orang jujur, kira-kira gelisah nggak? Jujur jenengan, gelisah nggak? Kemudian sudah berjanji nggak ditepati ketemu sama orangnya, gelisah nggak? Duit utang dibayar-bayar, ditagih malah sudah pada utang. Tambah galak ya. Beristri lagi tanpa sepengetahuan istri, ketemu istri kedua, istri pertama, gelisah nggak ya? Itu nggak dosa itu. Gelisah nggak jadi kan? Enggak. Gelisah nggak? Was-was. Atau istri dikasih suami uang jatah misalnya 1 bulan itu 10 juta. Masya Allah ini ya. Saya konsultan sini ada 10 juta. Untuk apa itu? Untuk anaknya 10 ya kan? Untuk makan bulanan. Tahu-tahu apa? Belum waktunya bulan itu habis, sudah habis karena beli satu kepentingan yang tidak penting. Mesti apa? Beli tas, beli dompet. Artinya apa? Tiba-tiba baru pertengahan bulan duit entek. Gelisah nggak tuh? Bisa. Arab jalur bojone wedi ya kan? Sudah jatah. Itu keburukan atau kebaikan, tergantung konteksnya. Tapi di sini kita melihat apa-apa mahakaf binafsika ya, dalam kitab Al-Wafi Fisaki Al-Arba'in Nawawi. Sesuatu yang muncul di dada, kemudian kesempitan, kekalutan, stres, kemudian hal-hal yang tentunya menjadikan kita tidak tentram. Wal alamatu tsani, lagi kita ulang lagi. Wa karihta an yattala alaihi nas. Kita benci kalau kita berbuat tadi diketahui oleh manusia. Makanya para salaf mengatakan, jika seandainya dosa itu berbau, maka kita ada nas alatil batil. Kalau seandainya dosa itu memiliki bau, maka manusia tidak akan pernah berbuat dosa. Bau ya kan? Pasti bau itu. Tapi kan tidak. Yang tahu hanya kita sendiri. Ditafdih, ditampilkan dosanya, kemudian kita jengkel, itu adalah sesuatu hal yang masuk kewajaran. Wa in aftaka ya, bisarti ala nas bisarti ala asasi din la urfi ghair makruh syariat. Tentunya di sini didasarkan pada syariat, bukan urf, bukan adat yang menyelisih syariat. Wa in aftakal maftun walau aftan nasu al ulama usul inna tilkal af'al laisa minal ithmi ya. Meskipun ada yang mengatakan itu tidak masalah, itu tidak dosa, banyak dilakukan, tetapi kalau kita kembalikan pada konteks syariah, ya nggak usah dilakukan. Kenapa? Karena nanti masuk dalam keadaan dosa.
Kalau seandainya satu kampung itu pencuri semua, ada nggak di sini? Apakah bisa kali malingnya maling kabeh? Enggak kan? Ada yang di sana yang isinya di semua ya kan? Ketika perbuatan pencurian itu dilakukan semuanya oleh warga situ, kan nggak bisa itu. Karena umum, tetapi saya yakin fitrahnya orang situ pasti bisa dan menyadari, nek punya anak pasti ojo kan jadi maling. Meskipun itu dilakukan, kembali kepada hati nurani tadi. Kembali kepada martabat tsaniyah, yaitu tingkatan mukmin seorang itu bisa mencermati mana yang hak, mana yang batil, mana bir, mana dzunub, mana itsm. Kemudian kita sampaikan juga atau wa'aksu idza afta bidalil syar'i fastafti wajibun ta'ah walau karihatul. Sebaliknya, kalau dia itu menyatakan berfatwa ini boleh, ini enggak haram, ya ini enggak haram atau halal, padahal itu adalah bersebaliknya. Tapi Rasul mengatakan idza afta bidalil, kalau ternyata ada satu fatwa, ada perintah yang ternyata berdasarkan dalil syar'i, maka orang yang meminta fatwa itu wajib untuk melaksanakan. Ada nggak orang Islam yang difatwakan secara syariat kemudian dia benci juga? Banyak nggak? Meskipun belum bisa melakukan ya jangan benci. Misalnya sholat di masjid jamaah, oh itu masjid jamaah barang, ini mau ngapain? Dia nggak suka. Misalnya apa? Tentang ahfu liha, ya, tentang kalau bisa itu memiliki jenggot. Oh itu dapat jenggotan barang, kayak wedus, nasi berhijab, kurban insan, ya kan? Ini kan satu hal, dan tentunya apa? Meskipun dia itu secara syariat itu ada, tapi yang membenci. Atau disampaikan oleh beberapa sirah, mislu amar Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi'lan karaha sahabah fi fi'lihim walakinahum fa'alu dzalika, sebagaimana dulu Rasulullah itu pernah memerintahkan sahabatnya untuk berbuat kebaikan tanpa membenci. Ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk haji, kemudian nggak bisa haji malah umroh. Banyak sahabat yang benci, tapi melakukan juga. Ketika 1000 sahabat dari Madinah mau umroh ke Mekah, tiba-tiba di tengah-tengah dilarang oleh kaum Quraisy balik lagi. Jangan deh. Dengan sudah waktunya dengan biru umroh tertentu, ya kan? Sudah bayar, sudah siap, vaksin, paspor, visa siap, tiket siap, ya kan? Kemudian apa? Sudah terbang pakai Saudi Airlines, enggak? Kira promosi, yo Garuda Airlines, kira promosi, yo Lion Air, ya mungkin apa lagi Batik Air, silahkan. Ternyata antum landingnya di Jeddah, tiba-tiba waliyahillah ada hal yang kurang pas, kebijakan Saudi, Anda tidak boleh masuk Saudi, jenengan cuma suruh turun ke Jeddah, kon balik meneh. Kira-kira ada nggak kemarin? Ada nggak? Ini sahabat dari Madinah menuju Mekah pengen umrah, mau sampai si orang ditahan, coba lagi. Makanya muncul namanya al-asulhu Hudaybiyah. Sampai roh bisa terang. Yang menit lagi ada perjanjian Hudaybiyah, membawa para sahabat ternyata tidak boleh sumpah lagi. Dari 1000 sahabat itu kira-kira ada yang gundul nggak? Banyak. Ternyata harus apa? Harus taat sama Allah SWT. Dalam surah Al-Ahzab 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidaklah pantas, tidaklah pas, tidaklah menjadi satu kepatutan bagi orang mukmin dan mukminah manakala Allah telah memutuskan pada satu perkara, telah menetapkan pada satu perkara tertentu, kemudian apa? Dia mengambil pilihan yang lain. Nggak suka misalnya, dia mengambil pilihan yang lain. Padahal jelas Ramadan itu wajib, ternyata dia nggak puasa. Kenapa? Udurnya nggak syar'i lagi. Wa man ya'sillah wa rasulahu, barang siapa yang bermaksud pada Allah SWT dan Rasulnya, maka dia telah sesat yang nyata. Atau dalam surat An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Termasuk apa? Kadang begini masalah fikih,
kita safar, ya kan, safar dari sini ke Kendal. Boleh nggak kita kosor, jamaah kosor? Boleh nggak? Boleh. Ada saudara kamu membenci, kok tidak kosor barang? Boyo satu sholat yang tenanan, nggak usah kosor. Kamu juga masih kuat kok. Ada nggak yang membenci itu? Ada. Bulan Ramadan, ya bulan Ramadan. Kemudian dengan safar, kira-kira pada saat safar jenengan berhubungan suami istri, boleh nggak? Masa? Saya tanya, Bapak berangkat bulan Ramadan dan safar sini ke Jakarta sama istri di hotel, siang hari sampai hotel dan berhubungan suami istri, boleh nggak? Kira-kira kena nggak ya harus puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, apa jadi ini? Boleh nggak? Sedang tidak puasa. Boleh, nggak apa-apa. Saya sedang berpuasa. Meskipun saya berniat pengen berhubungan sama istri saya tak bulan Ramadan dan pengen saya safar di hotel, boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi itmun, dosa. Ya, dosa. Tapi dia nggak bayar apa. Kenapa? Karena ilahnya, alasannya adalah safar tadi. Lo safarnya lupa, jet pribadi, enak nyaman, tidak tersiksa. Ya? Mau pada di kosor, apalagi sampai seperti itu tidak masalah. Kenapa? Karena alasannya itu safar. Orang yang safar diperbolehkan dia buka puasa, ya kan? Kalau buka puasa, ya boleh terserah antum. Jadi bukan bulan Ramadan, begini-begini, safarnya tadi. Meskipun ada juga ya, apa tadi, mosok sih kurang patut, jangan menjadi kepatutan, jangan di menurut apa perasaan, jangan. Ini kan kita harus berdalil juga. Ulama dalam beberapa fatwa dan juga ulama fikih itu mengatakan tidak masalah. Contoh seperti itu. Sehingga terakhir manakala tadi sesuatu yang disampaikan kita itu diberikan perintah yang sesuai syar'i, meskipun kita nggak suka ya dilaksanakan, atau sebaliknya. Dan kita harus senantiasa menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan pasti akan ada hikmah di baliknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku kembali kami kembalikan kepada pembawa acara.